Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman. Karena baru-baru ini kami dari pondok mengalami kejadian yang cukup meresahkan. Ya, terjadi lebih dari satu kali, dan kejadian ini saya yakin juga pernah dialami oleh pondok lain, panti lain, atau tempat-tempat lembaga sosial lain. Sehingga pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita ya tentang penipuan yang berkedok dengan bantuan sosial berupa sedekah atau wakaf kepada pesantren, panti asuhan, atau lembaga sosial. Nah, bisa disimak sampai akhir, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, baik. Sekitar 2 atau 3 pekan yang lalu, saya selaku bagian humas dari Pondok Rijalul Quran mendapatkan konfirmasi dari salah seorang yang mengatasnamakan ajudan dari wakil wali kota Semarang. Saya lupa namanya siapa. Dia mengatasnamakan saya wakil wali kota, saya ajudan dari wakil wali kota Semarang, mengkonfirmasi kepada kami selaku Pondok Rijalul Quran. Yang bersangkutan menyampaikan mendapatkan mandat amanah dari Ibu Wakil Wali Kota untuk menyampaikan sedekah donasi bantuan berupa uang kepada pondok. Kemudian yang bersangkutan meminta foto, dokumentasi ataupun video beserta dengan nomor rekening. Kemudian kami kirim tentunya, karena itu seyogianya alur ketika ada orang donasi lewat telepon atau WA, seperti itu juga minta nomor rekening, kami kirim. Setelah kami kirim, selang ketika kurang lebih 1,5 sampai 1 jam, kemudian kami mendapatkan bukti transfer uang atau struk transfer uang dari suatu ATM kepada rekening kami, sejumlah uang begitu, sekian juta rupiah. Ternyata itu adalah transaksi yang fiktif, bohong, tidak ada uang yang ditransfer senilai itu kepada di rekening kami. Nah, ini adalah motif yang terjadi untuk penipuan ke tempat pesantren, panti asuhan, khususnya di tempat kami lebih dari 1 kali. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita bagaimana kita agar mengetahui, menyikapi tentang penipuan-penipuan seperti ini. Yang pertama, modus ataupun alur dari penipuan ini. Yang pertama, mereka akan mengatasnamakan, tentu mengenalkan dirinya, siapa dirinya, dari mana, itu akan dikenalkan sebagaimana orang pada umumnya ketika menyapa kontak baru. Dengan foto profilnya juga ada jelas foto profilnya. Kalau dia mengatasnamakan ajudan, fotonya pakai seragam dinas. Kalau dia mengatasnamakan dari donatur mana, kantor mana, dia juga pakai seragam itu. Dan tentu itu bukan foto dia. Nah, ini dari fotonya nanti tidak nampak kalau itu ada seorang penipuan. Kedua, setelah dia salam, kemudian dia akan mengkonfirmasi tujuan kita, benar tidak ini dengan pesantren atau panti asuhan yang dimaksud. Dari mana dia dapat kontak kita? Di zaman hari ini, untuk mendapatkan kontak nomor WhatsApp dari pesantren atau pondok itu hal yang gampang sekali, karena semua tersebar di sosial media. Maka dipastikan kalau bisa nomor yang tersebar di sosial media itu adalah nomor yang megang itu adalah orang-orang yang benar-benar tidak mudah tertipu, atau orang-orang yang dia tidak mudah panik, atau orang-orang yang dia siap menghadapi kasus-kasus seperti ini. Karena nomornya kalau sudah tersebar di sosial media, di Facebook atau Instagram, itu otomatis akan punya banyak peluang, entah itu peluang kebaikan atau peluang keburukan. Nah, itu. Jadi mereka dapat nomor saya, termasuk nomor pondok itu diantara adalah melalui sosial media. Selanjutnya mereka menyampaikan maksud dan tujuannya. Mereka mendapatkan kontak kita itu dari sosial media tentunya. Dan setelah mereka mendapatkan kontak itu, mereka akan melakukan banyak cara atau banyak modus alibi untuk bagaimana meyakinkan kita bahwa mereka benar-benar berdonasi atau bersedekah ke lembaga yang kita pimpin atau pondok atau panti yang kita kelola. Bahkan mereka minta foto, video, dan nomor rekening. Itu kan
hal yang sekarang hal yang sangat lumrah dan bisa kita dapatkan di mana-mana sebetulnya. Dan yang menarik adalah sebenarnya ketika mereka sudah mendapatkan nomor rekening, mereka bisa menyiapkan satu buah struk yang itu nampak asli, atau bukti transfer itu nampak asli. Ya, nanti akan kami tampilkan ya bukti transfer uang itu sejumlah uang sekian itu ada. Dan kalau sekilas kita lihat itu tidak ada cacat, tidak ada kekeliruan dari bukti transfer itu. Jadi orang suka-suka aja, misalnya kita tiba-tiba dapat, ini sudah saya kirim 10 juta, udah seneng gitu ya. Padahal kita tidak tahu apakah benar uang itu nyampe ke kita atau tidak, kalau kita tidak punya aplikasi untuk notifikasi itu di rekening kita ya. Nah, ini yang sering terjadi. Dan kalau kemudian dia sudah transfer, dia akan mencoba memastikan korban itu agar terbawa dengan alur pikirannya dia. Caranya bagaimana? Caranya dia akan terus menghubungi kita dengan WA untuk minta segera ditransfer ulang, atau untuk minta segera dikirim ulang, atau seterusnya gitu. Hingga kemudian kalau nggak sudah di WA, ditelepon berkali-kali itu terus. Jadi mencoba agar si korban tidak berpikir panjang. Misalnya dulu pernah kejadian itu, dia mengirim uang 7 juta rupiah, akadnya untuk wakaf. Setelah kemudian mengirim bukti pembayaran, dia mengatakan, mohon maaf Pak, maksud kami mengirim 700.000 rupiah, ternyata kepencet nolnya, jadi tolong bisa dikembalikan kami, karena ini adalah uang kantor. Itu bilangnya, mau kami belanjakan, ternyata uangnya kepencet, jadi tolong dikembalikan sejumlah 6.300.000 sekian gitu. Dengan alasan seperti itu, seolah-olah sangat hal yang logis sekali, nolnya kepencet, itu kan manusiawi ya. Tapi kan sudah sampai terkirim itu, nah orang senang dapat uang kan, ya udah kami kembalikan. Pas kita kirim kembalikan, nyata sebenarnya nggak ada uang masuk di rekening kita. Gitu. Itu modus pertama. Modus kedua contohnya apa? Pernah juga mengirim uang, kemudian benar salah ketik, maksudnya 6 juta atau 5 juta atau 500.000, dan dia limanya double 550.000 gitu, atau 5.500.000 misalnya begitu. Nah, dia minta dikembalikan uang kelebihannya itu karena untuk beroperasi istrinya. Di foto profilnya itu ada istrinya sedang sakit, itu nggak tahu istrinya siapa itu. Jadi ada di ranjang orang sakit, dia minta, Pak tolong dikembalikan uang itu, saya salah pencet karena itu mau buat berobat istri saya. Nah, termasuk juga pernah diantaranya ya tadi, dia berkedok untuk menitip ke pesantren atau panti asuhan yang lain. Nah, ini juga sering terjadi. Sasaran penipuannya siapa tuh sebenarnya kayak gini? Biasanya kalau tujuannya pondok itu dicari pondok-pondok tradisional. Ya, pondok-pondok yang di kampung, pondok-pondok yang jauh dari kota besar, atau pondok-pondok yang belum begitu mengetahui teknologi, ya, karena mudah untuk dikelabui. Ini yang pertama, maka hati-hati. Nah, termasuk pondok yang di kampung, di tengah desa, yang disasar untuk ditipu ya. Yang kedua siapa yang diserang? Yaitu adalah admin yang perempuan. Jadi kalau bisa yang megang nomor ofisial pondok atau panti itu bukan perempuan. Kenapa perempuan? Karena pelaku ini sangat lihai sekali untuk memainkan psikologis seseorang dengan membuat alur yang begitu runtut, jelas, dan meyakinkan, ya. Akhirnya kemudian diserang dari psikologis seseorang. Nah, kita tahu perempuan itu dia mudah tersentuh, mudah terpengaruh. Jadi kalau dia mudah tersentuh dan terpengaruh, dia tidak akan berpikir panjang untuk ngecek rekeningnya dulu, untuk izin ke atasan dulu, untuk konfirmasi nanti dulu. Enggak, dia langsung mikir, ya udah saya talangin dulu, ya udah saya bayar dulu, ya udah saya kirim dulu. Itu psikologis perempuan. Nah, sehingga sangat mungkin kalau memang adanya perempuan ya mungkin diberikan rambu-rambunya, tapi kalau kemudian bisa laki-laki itu agar lebih berhati-hati dalam hal seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah kalau kemudian adminnya ini masih gaptek, ya. Gaptek artinya dia tidak tahu masalah mobile banking, dia tidak tahu masalah penipuan, dia tidak begitu melek sosial media dan seterusnya, dia dapat uang padahal sebenarnya tidak dapat uang. Ini jadi sasaran.
Jadi hati-hati pada poin-poin ini agar kita menjadi waspada. Nah, waktu penipuan, kira-kira kapan mereka akan menggencar melakukan penipuan ini? Yang pertama, penipuan ini dilakukan biasanya di waktu-waktu ketika layanan customer service di bank itu akan tutup. Ya, layanan untuk nasabah itu akan tutup, yaitu antara jam 2 siang sampai jam 3 sore atau pada asar jam 3 sore ke atas. Jam-jam saat bank itu tidak melayani nasabah atau customer service, ya, pelayanan pelanggan. Nah, kenapa? Karena sang penipu ini atau komplotan orang-orang yang hendak menipu kita ini, dia tidak ingin memberikan ruang kepada kita agar kita mengkonfirmasi ke bank apakah benar ada transaksi nominal tersebut pada waktu itu. Ya. Karena tidak semua orang itu punya aplikasi mobile banking atau SMS banking, tidak semuanya. Apalagi kalau lembaga pesantren, panti asuhan atau yayasan itu tidak ada fasilitas mobile banking atau notifikasi itu jika tidak didaftarkan nomornya gitu, ya. Tidak semuanya punya gitu notifikasi itu, sehingga ini sangat menjadi peluang bagi mereka untuk bisa punya celah, ya, untuk menipu kita di slot waktu itu. Dan mereka tidak ingin kita punya ruang waktu yang cukup panjang jaraknya. Jadi misal kalau transaksi jam 2 atau jam 3, maka mereka minta uang itu ditransfer kembali kepada mereka, itu ya waktu itu juga. Kalau kita bilang, Pak besok aja bagaimana? Mereka tidak mau, ya. Mereka tidak mau, maunya siang, sore atau nanti malam, minta segera. Karena apa? Karena waktu antara sore ini dengan besok itu kita punya kesempatan untuk tanya kepada pimpinan, punya kesempatan tanya kepada orang yang tahu, punya pikiran macam-macam ini benar apa tidak, sehingga sangat memungkinkan penipuan ini akan terkuak atau akan ketahuan, sehingga mereka mau agar segera ditransfer uangnya, segera dikirim uangnya. Nah, yang ketiga, kalau soal hari, biasanya mereka juga menggunakan waktu di akhir pekan, hari Jumat misalnya, itu agar karena Sabtu Minggu kita nggak bisa mengurus ke bank. Nah, jadi waktu konfirmasi, waktu pelaporan itu tidak ada. Jumat sore dikirim. Jadi nanti kalau kita pun bisa ngecek itu baru hari Senin, jika tidak punya aplikasi mobile banking atau notifikasi SMS banking dan seterusnya. Selanjutnya, terkait dengan bukti transfer yang mereka tunjukkan, apakah itu mungkin ada bukti transfer yang palsu? Jawabannya, itu sangat mungkin sekali. Kalau kemudian kita mendapatkan struk atau bukti transfer, apakah mungkin itu bukti transfer yang palsu? Lalu apa bedanya? Nah, di era sekarang, di zaman sekarang, itu bukan hal yang impossible, ya. Karena ada aplikasi, ada software, ada program yang bisa melakukan proses editing dengan begitu sangat canggih, sehingga jangankan struk wajah aja itu bisa diedit gitu, ya. Bahkan tidak perlu menggunakan laptop atau komputer canggih, bahkan dengan handphone, smartphone pun bisa melakukan proses editing seperti itu. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada struk penipuan, bisa. Cuma memang kita harus lebih jeli. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan, ya, ketika kita melihat struk tersebut, ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jenis fontnya. Biasanya kalau di struk itu dia penipuan itu antara teks asli dari struk nota itu atau kwitansi itu dengan teks angka yang disebutkan dan rekening yang tersebut di situ, yaitu rekening kita, nomor rekeningnya dan namanya, itu jenis fontnya tidak 100% sama, ya. Tidak 100% sama. Dan ini yang saya jabarkan hanya hal-hal yang sifatnya umum saja. Kalau terlalu detail, ada yang mengatakan itu kode etik dalam dunia media dan juga dunia desain mendesain, ya. Nah, jenis fontnya beda.
Jadi perhatikan jenis fontnya itu meskipun mirip itu akan berbeda karena cetakan dari mesin print di ATM itu dengan editing di komputer atau di laptop itu nanti akan nampak berbeda. Kedua, selain jenis fontnya adalah bagaimana ketajaman gambar. Gambar asli berarti mungkin ada tangannya, ada kertasnya dan ada hurufnya. Itu ketajaman gambarnya dengan bentuk tulisan, angka nominal dan rekening itu berbeda. Ya, itu dicek ketajamannya. Ketiga, yang dicek lagi adalah tulisan dalam nominal itu dia tidak segaris, tidak linear, tidak sejajar dengan lipatan kertas. Ya kadang kalau kertas dipegang itu pasti ada tekuk-tekuknya gitu, nggak mungkin lempeng gitu. Nah biasanya font itu atau kalau dia itu ditambahkan secara manual itu pasti dia tidak bisa mengikuti lekukan dalam kertas itu. Bayangan dari foto itu kalau ada bayangannya itu harus utuh, stabil dan tidak ngeblur. Itu kalau fotonya asli atau struk itu asli. Ya tadi Pak, dia harus utuh, stabil dan tidak ngeblur. Namun susah sih kalau mata wajar, mata normal itu tanpa ada ilmu itu bisa membedakan struk asli itu pasti susah, apalagi itu waktu yang sangat cepat. Lalu gimana paling aman cara mengatasi hal seperti ini? Nah, yang pertama, ketika kita mendapatkan transaksi, notifikasi atau pemberitahuan hal sejenis itu, satu, jangan terlalu bahagia berlebihan, ya, karena bisa jadi itu penipuan. Yang kedua, jangan panik berlebihan, karena bahagia dan panik berlebihan itu menjadi sasaran empuk oknum penipu tadi untuk menggiring kita sesuai kepada tujuan yang diinginkannya itu. Ini yang poin pertama. Yang kedua adalah selalu konfirmasi setiap ada transaksi keuangan itu kepada pihak keuangan. Benar tidak ada transaksi uang sekian gitu. Atau kalau itu adalah kita yang pegang adminnya, maka cek dulu di dalam rekening kita itu sudah ada uang masuk benar atau tidak nominal ini pada waktu sekian. Ya. Jika dua hal itu belum terkonfirmasi, maka jangan sekali-kali kita mengikuti arahan dari yang bersangkutan untuk mengeluarkan uang. Apalagi yang bersangkutan kadang itu mengarahkan karena kita belum bisa ngecek, kita belum bisa mengeluarkan uang dari pondok atau yayasan, mereka menyarankan untuk pakai uang pengganti, itu uang kita pribadi atau uang teman kita atau uang keluarga kita. Tujuannya adalah agar uang itu segera ditransfer ke mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan mau didesak-desak, didorong-dorong dan dipaksa-paksa untuk segera itu. Itu curiga ya, karena kalau udah dia ngebel terus, dia minta segera transfer, itu udah mencurigakan. Karena dia niatnya bantu, kok malah ngerepoti kita, itu udah satu bukti yang sangat kemudian mencurigakan. Nah yang terakhir adalah kalau kemudian masih dia ngotot ingin minta transfer gitu, saran saya ajak ketemuan langsung. Saya yakin dia nggak berani. Pak transfer, saya ketemu aja, saya antar aja uangnya. Di mana rumah sakit mana, saya kirim aja. Dia nggak akan berani. Atau ke pondok mana, saya kirim aja. Dia nggak akan berani. Saran saya seperti itu. Atau kita COD, ketemu di mana, saya kasihkan uangnya cash. Dia nggak akan berani. Karena jelas itu penipuan. Terakhir, jika kita kemudian mau kasus ini tidak berlanjut kembali, segera laporkan kepada pihak yang berwajib. Pertama ke kepolisian. Meskipun saya juga tidak bisa menjamin proses ini segera ditindaklanjuti karena begitu banyak laporan seperti ini juga masih berulang terus terjadi penipuan. Kedua, laporkan ke bank terkait agar nomor rekening tersebut diblokir karena terlibat kasus penipuan. Ini paling masif, agar nomor tersebut tidak lagi digunakan untuk transaksi oleh sang penipu. Kalaupun sudah ada uang masuk, sang penipu tidak akan bisa menarik uangnya. Itu yang paling paling aman. Atau kalau kita ingin sedikit bermain drama, nah itu boleh. Ini yang juga kami lakukan. Tahu ini penipu, saya garap dia, saya ajak dia berdialog dengan seolah-olah saya terpengaruh sampai larut malam hingga kemudian dia kapok sendiri. Ya gitu. Itu boleh kalau mau sedikit bermain-main, dinasihati juga boleh. Kalau di video YouTube yang lain bahkan ada yang sengaja buat skenario telepon prank ya untuk ngeprank penipu. Nah, biasanya banyak seperti itu. Nah, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, sedikit share dari kami yang pernah menjadi korban dan untung belum sempat uang itu
kami kirimkan ke yang bersangkutan. Semoga info ini juga bisa dimanfaatkan untuk pesantren, panti asuhan, atau pondok yang lainnya. Karena konon katanya ada pondok lain yang sudah jadi korban sampai sekian puluh juta uangnya hilang. Naudzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share ke panti, ke pondok yang dirasa membutuhkan informasi ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.